Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maria adalah ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Gereja Katolik adalah ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat kitab suci. Dengan demikian, kitab suci adalah buku iman Gereja Katolik dan pemilik kitab suci itu sendiri. Saudara dan saudari, lewat video ini, saya akan menjelaskan alasan logis, historis, dan teologis yang menyatakan bahwa kitab suci adalah milik Gereja Katolik. Alkitab adalah kitab suci milik Gereja Katolik. Kitab suci berguna untuk semua, tetapi kitab suci ditulis bukan untuk semua. Kitab suci ditulis khusus untuk komunitas Gereja Katolik. Kitab suci adalah buku iman Gereja Katolik. Konteks kitab suci adalah Gereja Katolik. Maka yang tahu maksud dan makna teks kitab suci adalah Gereja Katolik. Dengan demikian sudah jelas bahwa kitab suci adalah milik Gereja Katolik. Tinjauan mengenai kitab suci sebagai milik Gereja Katolik dapat dikaji dari 3 aspek utama, yaitu aspek logis, aspek historis, dan aspek teologis. Yang pertama, aspek logis. Secara logis, kitab suci adalah bagian integral dari iman dan ajaran Gereja Katolik. Karena a. Kitab suci berasal dari tradisi apostolik. Gereja Katolik percaya bahwa pewahyuan Allah tidak hanya ditulis dalam kitab suci, tetapi juga diwariskan melalui tradisi suci. Logikanya, yang menerima, yang menjaga, dan yang menafsirkan kitab suci adalah Gereja Katolik. B. Gereja Katolik yang mengkanonisasi kitab suci. Kitab suci seperti yang kita kenal sekarang tidak muncul begitu saja, tetapi melewati proses seleksi oleh Gereja Katolik, terutama dalam Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Katergo tahun 397 Masehi. Kitab suci adalah hasil keputusan kolegial para uskup dalam konsili, bukan keputusan individu. C. Otoritas magisterium dalam menafsirkan kitab suci. Jika setiap orang bisa menafsirkan kitab suci secara bebas tanpa otoritas gereja, maka akan terjadi kebingungan dan perpecahan seperti yang terlihat dalam sejarah reformasi Protestan. Konteks kitab suci adalah Gereja Katolik. Maka yang berwenang untuk mengajar dan menafsirkan teks kitab suci adalah magisterium gereja, yaitu paus dalam kesatuan kolegial dengan para uskup. Kedua, tinjauan historis. Dari sudut sejarah, keterkaitan kitab suci dengan Gereja Katolik dapat dibuktikan dengan 3 hal berikut ini. Pertama, pembentukan kitab suci atau kanonisasi. Sebelum abad keempat, belum ada daftar resmi kitab-kitab yang diakui sebagai kitab suci. Gereja Katolik
melalui bimbingan Roh Kudus menetapkan 46 kitab suci Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kedua, peran Gereja Katolik dalam pelestarian kitab suci. Selama berabad-abad sebelum ditemukan mesin cetak, Gereja Katoliklah yang menyalin, menyebarkan dan melestarikan kitab suci. 3. Pengaruh konsili dan paus. Misalnya, Konsili Trente tahun 1546 Masehi secara resmi menetapkan kanon kitab suci untuk menanggapi tantangan reformasi Protestan yang menghapus beberapa kitab dari Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab Deuterokanonika. Ketiga, tinjauan teologis. Secara teologis, kitab suci adalah bagian dari pewahyuan Allah dalam iman Katolik. Untuk memahami bahwa kitab suci adalah bagian dari pewahyuan Allah dalam iman Gereja Katolik, dapat dikaji dalam 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Katekismus Gereja Katolik nomor 80 sampai nomor 82 menegaskan bahwa kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi suci dan magisterium. Saya ulangi lagi. Katekismus Gereja Katolik nomor 82 sampai 80 sampai nomor 82 menegaskan bahwa kitab suci tidak dapat dipisahkan dari tradisi suci atau tradisi apostolik dan magisterium. Ketiganya membentuk satu kesatuan dalam pewahyuan Allah. Kedua, Yesus Kristus sebagai pusat kitab suci. Gereja Katolik meyakini bahwa Yesus Kristus adalah sabda Allah yang hidup. Kitab suci adalah kesaksian tertulis tentang Yesus Kristus dan gerejanya memiliki otoritas untuk menjaganya. Yang ketiga, liturgi dan kitab suci. Dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam liturgi sabda, kitab suci dibacakan, diwartakan, dan dijelaskan oleh imam yang bertindak atas nama Gereja Katolik. Saya ulangi lagi. Dalam perayaan Ekaristi, khususnya dalam liturgi sabda, kitab suci dibacakan, diwartakan, dijelaskan oleh imam yang bertindak atas nama Gereja Katolik, bukan atas nama pribadi imam, tetapi atas nama Gereja Katolik. Kesimpulan, secara logis, historis, dan teologis, kitab suci memang milik Gereja Katolik dalam arti 1. Gereja Katolik yang menerima, yang merawat, yang menafsirkan kitab suci secara sah. Kedua, kitab suci disusun, dikodifikasi, dan dijaga oleh Gereja Katolik sepanjang sejarah. Ketiga, dalam ajaran gereja, kitab suci bukanlah satu-satunya sumber iman, tetapi selalu dipahami dalam kesatuan dengan tradisi suci atau tradisi apostolik dan magisterium. Oleh karena itu, kitab suci tidak bisa dipisahkan dari Gereja Katolik, karena Gereja Katolik adalah pemelihara, pewarta, dan penafsir otoritatif firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.